Setelah kemarin membahas rukunnya wudhu, maka sekarang bahas sunnahnya wudhu. Yaitu ada 10 macam sunnah-sunnah wudhu yang disebutkan dalam kitab ini. Wafi ba'din nusahi, dan itu setengah ing dalam sebagian nusah matani, nusah kitab matan, utawi lafaz asyru khisalin 10 perkara. Atas biatu rupane siji maca bismillah. Awalahu ing dalam kawitane wudu. Jadi sedurunge wudu, sebelumnya kita berwudu sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qalluha utawi luwi kidike tasmiyah iku bismillah. Paling sedikitnya lafaz basmalah. Di basmalah itu punya nama lain adalah tasmiyah. Tasmiyah artinya basmalah, itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikitnya bismillah saja. Jadi sebelum wudu bismillah itu sudah dianggap sunnah. Waqmaluha utawi luwi sempurnane tasmiyah iku lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka maka lamun ninggal sapa mutawaddi atas miyata ing maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu ata maka nekani sapa mutawaddi pihak lawan tasmiyah biasnaihi di dalam tengah-tengah wudu. Jadi kalau ada orang sudah terbiasa baca bismillah sebelum wudu, tiba-tiba kelalen orang kelingan, orang baca bismillah, kelingane pas tengah-tengah wudu, maka boleh di tengah-tengah wudu membaca bismillahirrahmanirrahim kalau memang di awalnya kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in faragha maka lamun rampung sapa mutawaddi minal wudu'i saking wudu lam yakti maka ora usah nekani sapa mutawaddi dia kalau tasmiyah. Nah, kalau sudah wudunya selesai dia baru ingat, oh tadi saya belum baca bismillah. Ya sudah selesai mayak lewat, nggak usah baca bismillah lagi. Kalau masih di tengah-tengah wudu ingat, boleh baca bismillah di tengah wudu. Tapi kalau sudah pragat wudunya, ya sudah, baik, tidak boleh baca bismillah. Wa ghuslul kafaini kang nomor kapindo sunah wudu iku mbasuh epek-epek loro. Epek telapak tangan loro. Ilal kuaini tumeka maring ugel-ugel atau pagelangan ya, pagelangan ini. Telapak tangan ini namanya epek-epek sunnah dibasuh sebelum kita berwudu. Qoblal madmadoti dalam sadurunge kekemu. Wayaksiluhuma lan basuh sapa mutawaddi ing kuaini salasan kelawan ambal ping 3. Jadi sunnah lagi dengan dibasuhnya 3 kali. Tapi pernah lho. Intaro dada lamun mamang sapa wong fi tuhrihima ing dalam sucine kuaini. Oh, membasuh 3 kali itu kalau dia masih ragu tangan ini masih apa suci apa durung. Misalnya ada orang berwudu, sebelum wudu dia megang sesuatu yang najis. Nah, maka sebelum wudu sunnah membasuh 2 tangan. Nah, kalau dia masih ragu, kita basuh telapak tangan di silang tadurung. Nah, maka disunahkan 3 kali basuh telapak tangan. Kalau tangannya yakin masih suci, maka cukup sekali saja. Kalau tangannya ragu suci apa enggak karena tadi habis megang benda yang najis, maka sebelum wudu itu disunahkan 3 kali basuhnya untuk memperkuat kesuciannya, meyakinkan kesuciannya. Enggak ada wadah perlu dibasuh dulu. Jilat wae. Jilat. Baik, cukup. Jilatin Qabla idkhalihima di dalam sadurunge mlebetaken kuain al-ina'i wudu. Ya, ing tempat wudu, pada wudu. Membasuh telapak tangan itu disunahkan, yaitu sebelumnya memasukkan telapak tangan ke dalam wadah. Nah, ini mah contoh wudunya di kobokan, maksudnya kobokan di bak yang lebih 2 kola, di kobok tangannya itu
sangat dianjurkan membasuh tangan terlebih dahulu. Artinya sebelum memasukkan tangan ke tempat wudhu berupa kobokan, maka tangan dicuci terlebih dahulu untuk menghindari najis, itu maksudnya. Tapi kalau wudhunya di kocoran, ya dibasuh sekali saja karena airnya mengalir. Al mustamila kamengku opo ina ngalamain ngatase banyu tunggal kulata ini. Oh, ngatase banyu kang tetep kurang rompula. Nih masalah ini. Jadi membasuh kedua telapak tangan ini disunahkan sebelum memasukkan telapak tangan ke dalam wadah yang wadah itu memuat air kurang 2 kola. Ya. Ya tadi kan membasuh telapak tangan ini sunnah karena antisipasi bokatan tangannya kena najis. Maka diantisipasi dibasuh dulu. Nah, membasuh telapak tangan itu sampai 3 kali untuk mengantisipasi najis. Ketika tangan ini hendak dimasukkan ke dalam wadah yang wadahnya itu menampung air, ya airnya kurang dari 2 kolam. Tuh, kalau wudhunya pada air kurang 2 kolam, maka itu sangat dianjurkan, disunahkan basuhnya 3 kali. Karena khawatir airnya najis masuk ke air 2 kolam ya tambah najis. Fa'ilam yaksil huma, maka lamun orang basuh sapa mutawaddi huma ing kuaini kuriha, maka den makruhaken lahu maring mutawaddi apa go musuh huma nyilemaken nyilemku menenggelamkan tangan. Nah, fil ina'i dalam wadah. Kalau tidak membasuh dua tangan tadi, ya maka hukumnya makruh ketika makruh memasukkan tangan ke air tadi, ke wadah tempat air wudhu. Wa in tayaqona lan lamun yakin sapa mutawaddi tuhrahuma ing sucine telapak tangan mau loro lam yukra, maka qadir makruhan lahu kadhe mutawadi apa go musuhuma nyilem makan kuain. Ya, sekali lagi bahwa membasuh kedua telapak tangan ini dianjurkan sampai 3 kali kalau kita masih ragu tentang kesucian telapak tangan ini. Tapi kalau kita yakin ini suci, ya basuh, tetap dibasuh tapi sekali saja. Dan kalau ingin memasukkan air ke dalam telapak tangan ke dalam air yang kurang 2 kola, maka tadi basuh 3 kali itu sangat dianjurkan karena untuk menghindari kekhawatiran adanya najis dalam telapak tangan. Maka kalau kita tidak membasuh telapak tangan ini, kemudian maka nggak boleh makruh memasukkan kedua tangan ke dalam air yang wadah air yang untuk wudhu. Kalau nggak dibasuh, punya makruh. Maksudnya nggak dibasuh ini ketika tangan masih meragukan, tangannya ragu suci apa tidak, maka dibasuhkan ke wadah air ini makruh. Tapi lah kalau kita yakin bahwa tangan ini sudah suci, maka tidak makruh memasukkan ke dalam wadah karena sudah suci. Jadi dulu makruh itu ketika kita belum yakin tangan ini suci apa tidak, nah kita nggak membasuhnya, masih ragu tapi itu membasuhnya, maka memasukkan air ke dalam wadah air itu punya makruh, nggak sampai haram dan nggak sampai membatalkan wudhu. Wal madmadatu yang ketiga sunahnya wudhu adalah madmadoh atau kekamu berkubur itu sunnah wudhu. Ba'da ghusil kafa ini prakteknya setelah membasuh telapak tangan 2 yang seperti yang kita lakukan. Pertama dulu baru kekamu. Ya, kekamu itu ya tujuannya adalah mengeluarkan sisa makanan yang ada di mulut. Karena kadang-kadang kita habis makan kalau enggak kumur-kumur, khawatirnya pas lagi sholat nongol kotoran bekas makanannya nongol kerasa. Nah itu khawatir ketelan. Kalau ketelan bisa dihukumi batal wudhunya, sholatnya.
wudu gak batal, sholatnya batal kalau waktu sholat memasukkan makanan dalam mulut, masih di mulut ditelan itu batal. Ya, makanya disunahkan berkumur itu untuk menghindari sisa makanan yang tersisa. Wayaksilu lana hasil. Opo aslu sunnati asale sunnah fiha ing dalam matmadoh bidkholil ma'i kelawan mlebetaken banyu fil fami ing dalam cangkem sawaun iku pada uga ada rohu mubengaken sapa mutawadi hu ing banyu fihi ing dalam mulut wamajahu lan lepehaken lalu dikeluarkan lagi amla atau tidak apa nih? Tidak melepehaken. Jadi kebur itu boleh airnya dikeluarkan lagi atau setelah dikubur airnya ditelan, nggak masalah. Selama tidak waktu puasa. Jadi ditelannya nggak apa-apa, dibuang lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kan bisa membawa sisa makanan itu tujuan gitu. Ya. Fa in aroda maka lamun ngarepaken sapa mutawaddi al akmala ing sunnah kang sempurna. Nah, kalau pengen sempurna kesunahannya ya majahu maka nglepehaken. Jadi daripada ditelan lebih baik dikeluarkan. Ya gitu. Kalau ditelan khawatir masih nempel kowe. Bakal dikeluarkan kan sudah keluar. Itu. Jadi antara menelan air bekas wudu dengan mengeluarkannya itu lebih sempurna dikeluarkan saja. Wal istingsaku dan yang keempat istingsak. Istingsak itu apa? Ba'dal matmadoti setelah dalam sewise ketemu. Wayak sulu lan hasil. Yaksilu ya. Wayak silu lan hasil. Opo aslu sunnati asal kesunahan fi ing dalam istingsak bidkholil ma'i kelawan pelebetakan banyu fil afi ing dalam irung. Jadi istingsak itu kan sering kita lihat orang wudu itu habis ketemu membasuh hidung. Jadi basuh hidung itu bukan banyu di tangan dicelup dikenakan. Ternyata enggak begitu prakteknya. Ya. Jadi pada benar itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Jadi banyu benar-benar mancing, disedot. Banyu sedot terus dikeluarkan lagi, lalu dikeluarkan lagi. Bukan seperti anak SD. Itu anak SD cara wudu begitu. Ya. Paham? Kalau yang dewasa bukan begitu, tapi air dicibuk, disedot, langsung dikeluarkan. Nah, kenapa? Karena ternyata itu sangat manfaat. Sebab menurut para pakar biologi, pakar kesehatan, ternyata manusia itu ketika berada di jalan itu rentan sekali kemasukan debu-debu yang debu itu mengandung bakteri-bakteri yang itu bisa menyebabkan orang pilek, orang alergi itu gara-gara bakteri. Nah, dengan berwudu itu ternyata bisa mengeluarkan bakteri yang ada di hidung. Tapi cara jangan tadi bukan diduyul-duyul, tapi dimasukkan airnya langsung disemprotkan lagi. Begitu. Makan beli sambil enggak? Makan beli sambil. Ya, kita makan ya praktek. Ya, anak iya. Saya ngomong begini ya sudah praktek. Benar. Yakin? Sung. Ya. Busuk. Kecuali bulan puasa. Kalau puasa kita beli wani. Bulan puasa baru kita beli SD. Makanan. Ya terpaksa sih daripada keserot batal. Ya. Bulan puasa beli SD. Karena khawatir. Memang juga di bab puasa makruh hukumnya. Makruh istisaq karena itu kekhawatiran akhirnya kebablasan begitu. Ya. Ya, iya awal-awal aneh, tapi bakal dicoba terus pengalaman ya enak. Pengalaman Ya, gitu aja. Pengalaman. Jadi bakal mancing ya betul mandi sama juga beli enak. Ya, paham. Yes. Apa ada? Fil angfi sawaun. Nah, sawaun iku pada uga. Jadabahu narik sama putawadi ing banyu
binafsihi kelawan ambekane mutawadi ila khiyashimihi maring janur irunge. Nah, jadi ini prakteknya boleh ditarik sambil ditarik, mesti disedot sampai ke khiyashimi satu. Pokoknya ke pucuknya janur irung bahasa, ke pucuknya hidung sampai rasa pedas itu boleh ditarik. Wanasarohu kemudian disemprotkan lagi. Nah, tarik dulu sampai terasa pedas, disemprotkan lagi. Itu begitu bagusnya. Au amla atau tidak. Artinya tidak seperti itu. Jadi cuma sedot baik terus juga balik. maksudnya orang sampai ke hidung nyemprotnya ya ada. Di amla ini coba amla pergi. Amla ini kemana dominannya nih? Amla amla bi an ja'alal ma'a fil marin summa romahu. Udah kita bi an ja'alal ma'a fil marin, dengan menjadikan mutawadi pada air fil marin itu ini irung. Summa romahu kemudian ngelepehaken au jadabahu atau ngelepehaken ila job kepada maring joki apa ya? Jobku bolongan ya, bolongan sing yang si ke atas. Janur irung ku sebenarnya mancing ya, ya saya pedas kayak. Pedikit. Ini amlak itu begini. Wanasaruhu amlak. Wanasaruhu nyemprotaken bi anjangal ma'a. Gambare nyenta dari aku sapa mutawadi alma'im banyu fil marin ing irung. Marin ku apa maneh iki? Kita irunge bae gini. Suma apa? Janur irung. Janur irung paling dhuwur lapane khiyasam. Khiyasai mahu janur irung. Maka marin bisa khiyasai mihi ya. Pergi ini mesti amla lagi, penting lagi dobel lagi amla. Coba bilangan. Ulang ya. Sawaun jadabahu. Iku pada uga jadabahu utawi narik sapa mutawadi berarti diangkat ke atas, direfsi kalau ambekane mutawadi ila khiyasamihi. Maring janur irunge. Khiyasum. Khiyasumihi. Wanasarahu lan nyemprotaken maning. Amla atau tidak yakin mengnasarahu ya. Semprot enggak boleh berarti. Ya, berarti lain mengnasarahu ya. Amla nasarahu atau orang nyemprotaken ya. Berarti ana sing narik bae tapi orang di semprotaken. Ya. Kadang pernah kita gang banyu pengen semprot baju keburu betul. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi disemprotaken itu lebih bagus. Tapi boleh juga pas narik orang semprot, jadi betul DWK. Nah itu kurang bagus. Kenapa? Karena ya mau kumannya kurang bersih. Kalau semprot kan mutu KB itu. Tapi itu boleh. Jadi ditarik itu semprotakan boleh, atau ditarik ke baik tanpa menyemprotkan lagi ke keluar gitu. Insya Allah begitu ya. Wal jam'u utawi ngumpulaken. Nah iki si angel iki. Wal jam'u utawi ngumpulaken. Mau kadurungnya. Fa in aroda maka lamun ngarepaken sapa mutawadi al-akmal ingkang sempurna. Nah, maka boleh diserot, boleh tidak. Nah, boleh, tapi fa in al-akmala maka lamun ngarepaken sapa mutawadi ing sempurna nasarahu ya maka disemprotaken. Antara tidak menyemprotkan dan menyemprotkan yang paling bagus ya disemprotaken karena lebih menguras kotoran bakteri ada di dalam hidung. Wal jam'u lan utawi ngumpulaken bainal madati ing dalam antarane kekemu wal istinsaq lan apa isap mana ngerot ya isep yang isep banyu mari irung iku bisalasi gurofin. Oh iku sih. Oh, Kailan kok. Kailan. Kakobaran kok. Kakobaran, tapi kakobaran kan dingin itu. Oh, kakobaran Ardo iya. Ardo kakobaran kok dikit. Kakobaran nih.
Ulangi. Cover dito. Wal jamu tayo pulakan bainal mat berarti dalam antaranya kakamu wal itisakilan nyirap irung mari irung bisalasi gurofin lawan telur pira-pira cabukan. Jadi mengumpulkan antara kakamu dengan nyirap bali mari irung dikumpulkan dengan 3 cabukan ya tabat madu kang gawe kakamu sapa mutawadi mingkuli minhuma saking saben-saben telung cabukan. Summa yastangsiku nuli sumba berarti anu ya ada jarak ya. Summa yastangsiku nuli nyirep irung mari indung. Iku afdalu luwih utama minnal fasli katimbang pisah bainhuma dalam antarane petadolan itisab. Berarti mengumpulkan antara tersebut dengan itisab. Ini satu basuhan. Iya, satu basuhan itu afdol, tapi kangenan ini sih. Bisa. Jadi si sini mati, sini rat. Ya, ambil air, sehingga sore kamu dura kanggo itu lebih afdol sih. Ya, dengan 1 kali cabukan 2 kali kesunahan itu lebih afdol daripada bisa-bisa. Nah, ya kalau bakal bisa, kita bakal beli bisa, ya pernah beli bisa. Ada kan jok cewek kemudian sampai ini bisa. Ya. Nah, jadi silakan yang bisa itu lebih afdol. Ya, jadi afdol. Lagi sing ngarang kita lagi kangenan banyu gitu. Ini dari lorong bae. Ya, mungkin zaman ke banyu. Biasakan, jadi berarti seperti angel kita mulai bisa. Ya, silakan produk sendiri ya. Antara membarengkan dengan memisah itu boleh, tapi afdolnya membarengkan itu. Wes. Wa mashu jamirosi naik. Sunnah yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Kalau sebagian kepala kan itu rukun, wajib. Kuping wajib itu kuping. Kuping wajib hanya madhab. Rukun kan mah. Oh iya rukun. Itu harus bukan rukun. Ya. Rukun wajib. Iya. Itu rukun. Mengusap sebagian kepala itu termasuk sunnah wudhu. Wa fi badun syari itu dalam sebagian tulada matan pasti abur roksi utawi lapat pasti roksi amri meratani sirah bil masih kelawan ngusap amma masku ba'di roksi ana utawi ngusap sebagian sirah iku wajibun maka wajib kama keterangan sebab pengemis lewat apa ma walau lam yurid lamun orang ngersakaken sapa wong nas ama ing nyopot barang malah rosi kang tetep ngatasi sirahe ma sirahe mutawadi contohnya min imamati sa imamah undang-undang enggak nama kamala maka sempurnakan semua mutawadi bebasi kelawan musab malah ngatasi imamah jadi boleh ya jadi kalau ada orang pengen ngusap ngusap sirah tapi nggak mau mencopot imamah itu boleh diusap imamahnya. Ya ada kelingan boleh ya. Tidak mencopot imamahnya boleh. Cukup mengusap imamahnya saja. Tidak usah dicopot, cukup imamnya diusap. Jadi imamah mewakili sirah das ya. Itu kan dalam hukum sunnah. Iya sunnah. Ya itu dalam hukum wajib itu masuk teman-teman. Kita lagi sudah sunnah. Kan saya sunnah kan abe. Cerdas namanya. Abe. Oh ya, maaf, ini bab sunnah ya. Jadi diperbolehkan mengusap imamah mewakili kepala itu dalam hal sunnah. Berarti yang wajib tetap kepalanya diusap. Ya, jadi kepala diusap dulu. Nah, kalau wajib ya diusap kepalanya. Kalau pengen sunnah, imamnya diusap. Ya, insya Allah begitu. Prakteknya berarti ketika imam tapi ketika wajib mungkin bisa. Ya. Jadi kalau pengen wajib cukup ini saja. Kalau pengen sunnah tapi pengen sempurna, boleh imamnya diusap. Kalau kita nggak mau mencopot imamnya boleh. Tapi itu yang sunnah ya. Yang wajib tetap diusap. Yes. Wa masku jami'al udunaini. Oh, sunnah mengamin mengusap sebagian kuping. Sunnah ya. Jadi mengusap kuping itu sunnah, bukan fardu, bukan rukun, mengamin. Ya.
Iki kitabe wa masu ya ulangi wa masu jami'al udunaini. Di antara kesunahan wudu adalah mengusap seluruh kuping loro. Jadi kuping loro diusap itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Ya. Dohirihima rupane jabane kuping loro. Wabatinihima dan juga dalamnya jerone. Jadi jaba jero diusap kabeh. Bimain jadidin kelawan banyu kang anyar. Ai goiri balali roksi. Maksudnya selainnya telas-telasnya banyu. Telas-telasnya apa? Sirah. Jadi setelah mengusap sirah kan telas. Nah telasnya banyu sirah itu tidak cukup untuk mengusap kuping, jadi airnya harus diambil lagi yang lain, ambil air lagi baru diusap. Jangan mengambil bekasnya basuhan kepala begitu. Wasunatu utawi sunnah. Nah ini tentang caranya. Wasunatu utawi sunnah fi kaifiyati maskhihima ing dalam pertingkahe ngusap kuping loro ya. Iku ayudkhila nyenta nglebuaken sapa mutawaddi. Ih rakaat. Musbihataihi ing apa namanya musbihah? Pucuke driji penuduh ya. Pucuke penuduh jajakan kuping. Pucuke driji penuduh dimasukkan ke kuping fi somahaihi ing dalam apa kana sobahe ku ing dalam leng ya leng-lengane kuping ya Bu. Jadi ini cara yang bagus ketika ngusap kuping adalah memasukkan pucuk ke jari telunjuk ke dalam lubang kuping dan wayudirohuma fil mudhari dibaca nasab karena ataf ke ayudkhila wayudirohuma lan nyenta ngelakuaken itu menggeserkan menghubungkan memuter mideraken sapa mutawadi ing driji loro mau ngalal mangatifi ngatasé lempit-lempitane kuping ya di kuping digeser wayumiru lan nglakuaken sapa mutawadi ibhamahi ing jempol lorone ala dhuhurihima ing ngatasé gigire atau jabane kuping loro. Nah jadi cara begitu det, kuping kudu dimakain det, makan ke SD, awas, bakal masuk kuping makan ke SD. Cara yang benar adalah masukkan telunjuk jari ke dalam lubang kuping, jempolnya tempelkan ke dohirnya jabane kuping, terus diputar bareng. Nah begitu, ambil air, puter, kudu makain itu SD, ya, bang. Jadi begitu cara membasuh kuping ternyata bukan asal-asalan saja, anak cara ya. Begitupun ngusap kepala, mau ke anak cara ya. SMP sih SMP. SMP. Dia gini apa juga ya. Jadi yang benar tuh begini deh. Oke? Sudah. Sudah cukup ya. Cukup sekian dulu. Sikil dulu, kata sikil beli sekalian. Engko geus khatam. Geus khatam engko numpang maning. Pas jadi deh. Udah sampai Selasa mana ya bersambung sih. Ya, ono iya. Penasaran mana Selasa mana? Ya, cukuplah. Cukupkan dulu. Saya simpulkan bahwa kesunahan wudu itu semuanya ada 10 yang tertulis dalam kitab ini. Yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Ketiga, berkumur-kumur ya dengan cara masukkan air ke mulut terus dikeluarkan lagi. Yang keempat, istinsak, itu masukkan air ke hidung dan dikeluarkan lagi. Kelima, mengusap seluruh ke kepala. Kepala diusap seluruhnya. Ini ada Kak, ini sekarang ada Kak. Kita kelingan makanya caranya kan. Cara mengusap itu jempol, bak kuping, balik ya, bak kuping mah jempol ning jaba, drije ning jero. Kan kualik. Jempol ning jero, drije ning jaba.
Oh, begitu. Begitu. Begini caranya. Cuma keterangannya kayak gini kan kita pernah bahas. Iya kayak gini. Ini sarah itu ya. Nah, maning. Nah, bisa baca. Ya. Jadi caranya Dikasih. kalau pengen usap seluruh kepala, seingat saya tuh jempolnya dimasukkan ke lubang kuping, penundunya taruh di kepala, diusap begini. Oh. Balik lagi, set, siji, loro, telu. Ini kalau pengen besok kesunahan. Nah, pacinan ya. Ya, peci dicopot. Nah, tapi tadi kalau pengen nggak mau dicopot, boleh diusap peci saja, imamnya saja. Tulis kafe. Boleh diusap punya. Air. Ya. Itu cara mengusap seluruh wajah untuk mencapai kesunahan. Terus yang keenam, mengusap kedua kuping, dohirnya dan batinnya. Jadi dengan cara jari penunjuk masukkan ke lubang, jempolnya taruh di luar, diputar bareng-bareng. Itu adalah kesunahan wudhu. Terima kasih. Bertanya, silakan dipermasalahkan. Ya iya, kalau beli masalah beli ramai. Supaya ramai jika dipermasalahkan. Mana? Mau kita Ya.